Pemirsa, Lunch Talk kali ini akan membahas topik yuk antar anak masuk sekolah. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber psikolog Rosmini, dan juga nanti kita akan terhubung juga dengan lewat sambungan telepon dengan Bapak Muhammad Nuh. Namun pemirsa, sebelum membahas topik ini lebih lanjut, kita saksikan dulu paket liputan berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau agar para orang tua termasuk yang berstatus pegawai negeri sipil mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah pada 18 Juli 2016 mendatang. Kemendikbud juga mengimbau instansi swasta juga memberikan dispensasi bagi karyawannya untuk dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya sekolah hari pertama. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, hari pertama itu sangat penting bagi anak karena anak akan menghadapi suasana baru dan bertemu dengan lingkungan baru. Hari pertama merupakan langkah awal anak untuk melakukan perjalanan panjang di rumah keduanya, yaitu sekolah. Himbauan antar anak sekolah ini mendapat respon yang positif dari sejumlah pihak. Sejumlah pejabat aparatur negara mengizinkan pegawainya untuk mengantarkan anaknya masuk sekolah di hari pertama. Pentingnya mengantarkan anak di hari pertama sekolah dapat meredam rasa stres pada anak-anak yang belum mengenal dunia sekolahnya, terutama bagi anak usia PAUD, TK, dan sekolah dasar. Sebelumnya, tradisi ini telah dilakukan di Jerman lebih dari 200 tahun lalu dan dilakukan oleh seluruh anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek. Tujuannya adalah meredam rasa stres anak dan menciptakan keadaan sukacita sebelum memulai dunia pendidikan. Tim Liputan, Berita 1. Ya, yuk antar anak sekolah. Berarti Dora nanti hari Senin akan Senin saya akan bertugas untuk mengantar anak sekolah dan kebetulan hari Senin hari libur saya. Oh, beruntung gitu. ya. Jadi Kalau beruntung tidak perlu izin ke kantor. Mungkin mengantar anak tetangga ya. Atau mengantar keponakan lah ya, Cakri. Oh iya, baik. Sekarang sudah ada Ya, Bunda sudah ada Romi. Bunda Romi. Selamat siang Bunda Romi, apa Selamat kabar? siang. Terima kasih sudah hadir di Lunch Talk. Bunda Romi, yuk antar anak sekolah. Himbauan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sebenarnya sebelum ada himbauan ini, kita sebagai orang tua pasti sudah dari dulu-dulunya pengen nganterin anak sekolah dari pertama. Bunda Romi melihat secara resmi ini Menteri Pendidikan mengeluarkan surat. Iya, akhirnya ada aturan ini. Sebetulnya esensinya apa? Sebetulnya kan untuk membuat anak merasa nyaman untuk masuk ke sekolah yang baru gitu. Tapi kalau saya melihatnya juga bukan hanya rasa nyaman, tetapi sebetulnya antara sekolah dengan rumah itu kan harus nyambung. Nah, ibaratnya sekarang kita nganterin anak sekolah, guru cerita apa yang akan terjadi di sekolah, programnya seperti apa, jadi orang tua juga memahami. Selain itu, pada saat ngantar anak ke sekolah, mungkin kita sebagai orang tua harus nyari, Bu, kalau saya mau hubungan sama ibu, aksesnya lewat mana ya? Apakah ada WA grup, apakah ada mail list, atau ada apa? Karena menurut saya, tidak hanya hari pertama sekolah yang perlu orang tua ada di situ, tapi perjalanan pendidikan anak selama di sekolah itu orang tua perlu ada selalu. Orang tua harus selalu hadir di karena tanggung jawabnya kan tanggung jawab orang tua. Kita menitipkan ke sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya dia, tetapi bukan berarti titip aja dia, nanti saya terima udah selesai beres gitu kan, nggak bisa seperti itu. Nah, jadi di sepanjang, dan saya agak tidak terlalu suka kalau ada orang tua yang hanya ketemu gurunya waktu terima raport. Ya, Bahkan kalau itu sudah yang terjadi selama ini. banyak kalau udah terjadi, SMP SMA tidak ketemu sama orang tua sama sekali karena diberikan kepada anaknya raportnya. Jadi akhirnya nggak ada kontak itu. Sementara harusnya apa yang terjadi di sekolah tidak boleh berbeda jauh dengan apa yang di rumah. Itu yang membuat dia tidak jadi kemudian anak yang ambigu, bingung mau ngapain nih ya. Kata mamaku kalau gini nggak boleh, kata Di guruku sekolah boleh, beda lagi atau begitu kebalik ya. gitu ya. Tapi Bunda Romi, mungkin yang terjadi saat orang tua sekarang sibuk bekerja seperti itu, orang tua ayahnya, ibunya begitu ya. Seperti itu di sekolah dianggap sebagai untuk menitipkan anaknya. Seperti jadi antara pola asuh atau pola pengajaran di rumah atau di sekolah itu berbeda ya sudah yang terjadi begitu saja. Mungkin yang terjadi seperti itu. Pola pikir atau paradigma berpikir yang harus kita rubah. Karena mau tidak mau anak itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Makanya saya selalu mengajarkan kepada orang tua pada waktu kita mau cari sekolah, school shopping.
shopping sekolah. Jadi kayak belanja, memang Iya, kita datengin mencoba satu-satu melihat, sekolah yang visi dan akan misinya diinikan sama ya. nggak seperti keluarga saya. Kalau saya mau masukin anak ke sekolah bernuansa agama, saya harus yakin di rumah saya agama juga nomor satu, misalnya seperti itu. Saya ada orang tua mau masukin anak ke sekolah bernuansa yang disiplinnya ketat. Pertanyaan di rumah seperti apa? Jangan di rumah nggak ada disiplin, tiba-tiba masuk ke sekolah yang disiplinnya ketat. Anaknya jadi kaget pusing. sebenarnya ya, Bunda ya. Padahal Jadi mungkin kebanyakan orang tua berpikir supaya ada yang membantu orang tua di rumah, misalnya untuk mendapatkan agama yang kuat, disekolahkan di sekolah berbasis agama seperti itu. itu salah sekali. Itu salah sekali. Kita harus selalu hubungannya bagus di sekolah seperti apa, di rumah seperti apa. Dan ini yang kalau menurut saya, kalau dengan hari pertama di sekolah ibu dan bapaknya salah satu hadir, dia akan dapat cerita dari si guru, oh di sekolah kita ini akan melakukan ini. Kemudian programnya seperti ini. Kami meminta ayah dan bunda untuk ikut berpartisipasi dalam apa, gitu. Itu penting sekali komunikasi itu. Lalu kemudian jangan sampai nanti kalau di suatu titik ada suatu masalah, orang tua menyalahkan sekolah, sekolah menyalahkan orang tua. Jadi saling nggak menyalahkan. benar. Jadi Iya. artinya tidak hanya penting mengantarkan anak sekolah di hari pertama nanti yang 18 Juli akan banyak apa namanya terjadi ajaran baru, tapi ada komunikasi berkelanjutan setelah itu yang paling penting ya menurut Bunda saya Romi, ya? itu. Dan kalau saya lihat bahwa guru itu kadang-kadang juga nggak punya cukup waktu untuk berkomunikasi. Tatap muka dengan Mungkin orang kita tua. yang harus proaktif. Kita yang lebih proaktif kepada ya, karena sekolah. anak kita kan yang ada di sana iya, gitu. Dan kalau untuk anak yang SMP SMA kadang-kadang kemudian mereka mikir, dalam bahasa sekarang kepo banget sih bapak ibuku mau tahu-tahu aja tentang Gengsi aku. ya, udah remaja gede, masih udah diantar ke remaja. sekolah, mungkin Nah, gitu pikirnya. ini yang harus kita tanamkan kepada mereka, rasa nyaman walaupun apa bapak dan ibunya tuh bukan ingin tahu yang aneh-aneh, tapi ini sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Iya. Itu yang harus kita kasih tahu kepada dia. Dan itu kadang-kadang kita lupa ceritanya kepada anak, sehingga anak ngerasa seperti dimata-matai, Iya. gitu. Gimana sih Bun berkomunikasi dengan anak yang mungkin sudah di usia remaja begitu ya, Iya. SMP, SMA untuk memberikan mereka pengertian bahwa ini bukan Pengertian ke kepo mereka, loh, ya. tapi ini Nah. memang bentuk perhatian. Misalnya nih anak SMP atau SMA kelas 1, misalnya kita bilang, Dek, ibu atau ayah datang ke sekolah supaya ibu guru juga tahu tentang kamu. Taunya apa? Misalnya gini, bu guru nggak tahu kalau kamu tuh sukanya musik, misalnya mainnya drum kamu di rumah. Di sekolah nggak ada ekskul drum. Dengan ibu ngomong, mungkin dia jadi tahu. Dan mungkin kalau ada perlombaan atau apa yang terkait dengan drum ini, kamu bisa diikut sertakan karena dia tahu banyak tentang kamu karena ibu cerita kayak gitu. Jadi dia harus tahu ada manfaat untuk dia dengan bapak atau ibunya datang ke sekolah. Tidak kita seperti kayak apa ya, tiba-tiba datang nanya sama gurunya, anak saya ngapain, ngerokok anak saya gitu. Nah, itu jadi rasanya nggak nyaman. Ada yang dipolisikan seperti itu ya. Baik, Bu Romi, nanti kita akan bertanya lebih panjang lagi terkait pasti karakter anak juga berbeda-beda. Bagaimana untuk menemani anak yang baru masuk TK ataupun ke jenjang yang SMA seperti itu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lansok akan segera kembali usai jeda.